Sampai di tikungan pertama, Roni menghilang. Bukan lari, bukan bersembunyi, tapi benar-benar tidak ada. Seperti tak pernah ada. Ustadz Mahfud terduduk di tanah. Matanya basah, wajahnya mendongak ke langit. Dia datang bukan sebagai makhluk biasa. Dia datang untuk mengingatkan kita. Prosesi pemakaman selesai. Tanah ditimbun. Doa dipanjatkan. Tidak ada batu nisan mewah. Hanya sepotong papan kecil bertuliskan nama, Haji Karim bin Marzuki. Tapi di hati semua orang, tertulis cerita yang jauh lebih besar dari itu. Dan Desa Sumberjati tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Namun belum semuanya usai. Karena malam nanti, akan ada tamu lain yang datang. Dan kali ini, bukan membawa ampunan. Hari mulai gelap. Langit menggulung mendung hitam yang berat. Seolah tak rela melepas matahari. Di Desa Sumberjati, rumah-rumah mulai menutup pintu lebih awal dari biasanya. Tak ada anak-anak yang bermain di jalan. Tak ada suara tawa dari warung kopi di pojok desa. Semua diam, menyimpan getir yang masih belum habis. Di rumah Pak Haji yang kini telah kosong, lampu di serambi depan menyala redup. Tak ada lagi keramaian. Tak ada lagi bacaan doa. Hanya jejak-jejak sandal yang mengering di lantai. Dan aroma bunga melati yang masih tertinggal di udara. Pak RT, Ustadz Mahfud, dan beberapa warga berkumpul di langgar kecil tak jauh dari rumah almarhum. Mereka ingin berjaga, berjemaah, dan tetap berdoa. Bukan karena takut, tapi karena firasat mereka belum selesai. Sekitar pukul 9 malam, angin dingin tiba-tiba masuk dari celah jendela. Lampu minyak yang menyala redup mulai bergetar. Lalu, dari arah pemakaman, terdengar suara langkah kaki, pelan, berirama, dan berat. Tapi bukan langkah anak kecil. Langkah ini, seperti milik seseorang yang tertatih, diseret, dan penuh dendam. Pak RT langsung berdiri. Kalian dengar itu? Ustadz Mahfud mengangguk perlahan. Wajahnya menegang. Bukan suara hewan. Itu langkah manusia. Tapi bukan dari yang hidup. Warga mulai gemetar. Beberapa merapat ke tembok. Sebagian menggenggam tasbih erat-erat. Langkah itu berhenti tepat di depan langgar. Tok, tok, tok. 3 ketukan di pintu kayu. Pak Dasuki melangkah maju, ingin membuka. Tapi tangan Ustadz Mahfud menghentikannya. Jangan dibuka. Siapapun di balik pintu itu bukan tamu biasa. Tiba-tiba, pintu itu terbuka sendiri. Angin dingin menerpa masuk, membuat lampu minyak padam seketika. Ruangan gelap. Hanya sisa cahaya dari celah-celah dinding yang membuat bayangan samar tampak di ambang pintu. Sosok itu berdiri, tubuhnya tinggi, berjubah hitam, wajahnya tertutup kain. Tapi dari celah kain itu, satu bola mata hitam legam menyala. Bukan merah, bukan putih, hanya hitam, dalam, seperti lubang kematian yang tak punya dasar. Seseorang di sudut ruangan jatuh pingsan. Yang lain menjerit tertahan. Sosok itu tak bicara. Hanya mengangkat tangan kanan, dan di telapak tangannya, ada luka membusuk. Bentuknya seperti bekas siraman air panas dan luka lama yang tak pernah sembuh. Lalu ia melangkah masuk perlahan. Langkah demi langkah. Langit-langit langgar bergetar setiap kali kaki itu menyentuh lantai. Dinding bambu mengeluarkan suara lirih seperti sedang menahan tekanan berat. Ustadz Mahfud membaca doa dengan suara tercekat. Ya Allah, lindungi kami. Tiba-tiba, sosok itu berhenti. Ia menoleh ke arah sudut ruangan, tempat Pak RT berdiri. Sosok itu mengangkat kepalanya sedikit, dan dari balik kain penutup wajahnya, terdengar suara berat, seperti 2 batu yang diseret bersamaan. Masih ada yang belum meminta maaf. Suara itu menggema di seluruh langgar. Bukan hanya terdengar di telinga, tapi masuk ke dalam dada, membuat napas sesak dan tubuh kaku. Sontak semua orang menoleh ke arah Pak RT. Tapi Pak RT menggeleng panik. Saya nggak pernah sakiti siapa-siapa. Sosok itu mengangkat tangan kirinya. Kali ini, telapak tangan itu menunjuk ke arah langit-langit. Dan, suara retakan terdengar. Dari atas, setetes air hitam jatuh ke lantai. Lalu satu lagi. Lalu banyak. Air itu berbau busuk. Pekat. Mengalir seperti darah yang membatu. Dan saat menetes ke tanah, ia membentuk satu tulisan samar. Hanya satu kata. Ibu. Pak RT tersentak. Wajahnya mendadak pucat. Ia mundur 3 langkah.
Lalu tubuhnya goyah dan jatuh terduduk. Ustadz Mahfud langsung berseru, "Pak RT, ada apa? Siapa yang kau sakiti?" Pak RT menutup wajahnya. Suaranya bergetar. "Dulu, waktu aku masih remaja, aku ikut Pak Haji mengusir seorang ibu yang datang membawa anaknya, minta tempat tinggal sementara." Tangis pecah di ruangan. Pak RT menunduk. "Kami bilang mereka bau, miskin, dan bawa kutukan. Kami siram air got ke mereka, dan kami bakar gubuk kecil yang mereka bangun di pinggir kebun." Warga terdiam. Tak ada yang menyangka. Pak RT mengangkat wajah. Ibu itu, kutu rambutnya banyak, bajunya kotor, anaknya diam saja, dan aku ikut membakar gubuk mereka. Sosok berjubah itu diam, lalu menoleh pelan, dan menghilang begitu saja. Tidak pergi, tidak menyeberang, hanya lenyap. Tapi di lantai, tulisan, "Ibu," itu masih ada. Tak hilang, tak mengering. Dan malam itu, tidak ada yang pulang. Mereka berjaga sampai fajar. Karena mereka tahu, azab belum selesai. Fajar menyingsing di atas langit desa Sumberjati. Tapi tak ada yang menyambutnya dengan semangat. Warga yang berjaga semalaman di langgar terlihat lelah, pucat, dan kehilangan kata-kata. Langit yang seharusnya membawa cahaya, justru tampak muram, tertutup kabut tipis yang dingin dan lembab. Tulisan, "Ibu," yang muncul dari air hitam semalam masih tampak samar di lantai langgar. Tak bisa dibersihkan, bahkan oleh air wudhu yang dicoba Pak Dasuki subuh tadi. Warga mengelilinginya, menatap dalam diam, seolah kalimat itu berbicara langsung ke dalam hati mereka. Pak RT duduk bersandar ke tiang bambu. Wajahnya lusuh, matanya sembab. Semalaman ia menangis, menyebut nama ibu yang dulu ia usir bersama Pak Haji Karim. Ia ingat betul bagaimana suara anak kecil itu menangis histeris ketika gubuk mereka terbakar. Tapi waktu itu, ia merasa bangga. Bangga telah menjaga kebersihan kampung dari yang dianggap beban. Kini, hatinya hanya penuh sesal. Ustadz Mahfud berdiri di tengah lingkaran warga. Suaranya lirih, tapi cukup jelas. "Kita sudah melihat bagaimana azab datang, bukan hanya kepada yang bersalah, tapi kepada siapapun yang menutup mata." Ia menoleh ke arah rumah Pak Haji yang terlihat dari kejauhan. Rumah besar itu kini tampak seperti bangunan kosong tanpa jiwa. Tak ada lagi kemegahan. Tak ada lagi rasa bangga. Yang tersisa hanya sunyi dan kenangan buruk. Hari itu, warga desa melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan. Mereka berjalan beriringan ke masjid, lalu ke pinggir hutan tempat dulu Roni dan ibunya dibuang. Di sanalah, di bekas lahan yang dahulu dianggap kumuh dan hina, mereka mendirikan sebuah papan sederhana. Papan kayu itu bertuliskan, "Tempat ini saksi bahwa kezaliman akan dibalas, dan yang lemah akan dibela oleh langit." Roni dan ibunya, beberapa anak yatim yang menerima sedekah kemarin ikut hadir. Mereka duduk bersila di depan papan itu, membaca doa pelan. Tak ada yang tahu siapa nama asli Roni kecil itu. Tak ada yang tahu dari mana ia datang. Tapi semua sepakat bahwa ia bukan manusia biasa. Saat matahari mulai meninggi, sebagian warga kembali ke rumah. Sebagian lagi tetap tinggal untuk membersihkan area dan menanam beberapa bunga di sekitar papan kayu. Pak RT berdiri paling akhir. Ia menatap ke langit, lalu berjalan pelan ke arah kuburan Pak Haji Karim. Di sana, ia berdiri diam, menatap nisan sederhana yang berdiri sunyi. Ia bicara sendiri, pelan. "Aku sudah minta maaf, Haji. Tapi, tanggung jawab kita terlalu besar untuk ditebus hanya dengan air mata." Lalu ia menunduk, meletakkan sehelai daun sirih di atas tanah, lalu pergi tanpa menoleh. Beberapa minggu setelah kejadian itu, rumah Pak Haji dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menempatinya. Beberapa orang bilang, setiap malam Jumat, terdengar suara anak kecil tertawa, lalu menangis, dari dalam kamar utara rumah itu. Tapi tak ada yang berani memastikan. Karena mereka tahu, beberapa kesalahan tidak butuh jawaban. Beberapa maaf hanya bisa dijawab oleh langit. Dan desa Sumberjati selamanya akan mengingat satu hal. Jangan pernah menyakiti mereka yang tak punya siapa-siapa. Karena saat dunia menutup mata, Allah akan membalas dengan caranya sendiri. Cerita selesai. Sahabat hikmah karomah yang dimuliakan Allah. Dari cerita ini kita belajar bahwa tidak ada kebaikan yang bisa menutupi kezaliman yang disembunyikan.
Meski seseorang dihormati dan dipuji manusia, jika dalam hatinya ada kesombongan dan ia pernah menyakiti yang lemah, terutama anak yatim, maka langit tak akan diam. Pak Haji Karim, sosok yang tampak mulia di depan jamaah, ternyata menyimpan dosa besar terhadap seorang anak yatim piatu bernama Roni, yang dulu hanya meminta sesuap nasi. Sedangkan Pak RT Suraji, yang turut serta mengusir dan membakar gubuk seorang ibu miskin, akhirnya harus mengakui dosa yang ia tutup puluhan tahun. Ustadz Mahfudz, sang alim dari desa sebelah, menjadi saksi bahwa kadang peringatan Allah datang bukan lewat badai, tapi lewat jenazah yang tak mau diam, atau anak kecil yang membawa pesan akhirat. Dan Bunyai Halimah, perempuan sepuh yang jujur mengungkap masa lalu, mengingatkan kita bahwa diam terhadap kezaliman, sama buruknya dengan pelakunya. Jangan pernah sepelekan doa anak yatim. Jangan remehkan air mata orang miskin. Karena di saat semua mata manusia tertutup, mata Allah selalu